Hasil imbang Arsenal saat menghadapi Crystal Palace mempermudah Liverpool mengunci gelar juara musim ini. The Reds hanya butuh tambahan 1 poin saat menghadapi Tottenham Hotspur akhir pekan ini. Ayo kita bahas dengan Bro Marco. Welcome back Bro Marco. Tadi bilangnya apa? Liverpool juara. tinggal Maksudnya apa? 1 poin lagi. Okay. Jadi bola itu bundar memang. Tapi yang pasti no debat Liverpool udah pasti juara nih. Apa iya? Coba kita lihat. Coba kita lihat. Jadi sebelum kita bicara soal Liverpool, kita lihat dulu nih penderitaan Arsenal. Tim-tim London sama sekali nggak mau bantu Arsenal nih buat jaga Liverpool. Tadi malam Arsenal ditahan imbang oleh Crystal Palace 2-2. Kalau ini bisa menang sebenarnya, Arsenal menang, jaraknya masih tetap 3 ya? Nih, Mon. Nah, kita lihat aja. Tadi malam Arsenal unggul duluan tuh lewat Kiwi War, terus disamakan lagi dengan Eze, terus habis itu unggul lagi nih 4-2 Trossard. Namun nggak dikasih menang sama Crystal Palace. Menit-menit terakhir Mateta. Betul, Mateta langsung menyamakan kedudukan. Dan akhirnya jadinya apa? Yang bikin imbang 2-2 ya. Betul sekali. Padahal ini sama-sama tim dari London. Sama sekali nggak ada rasa setia kawannya. Nah, kita lihat akhirnya jadi apa? Kita lihat persaingan akhirnya makin jarak makin jauh kayak LDR nih. Antara Liverpool dan Arsenal ya. Ngalah-ngalahin LDR nih. 79 27 67. Jadi udah nggak ada harapan. LDR masih ada harapan, kalau ini udah nggak ada harapan sama sekali. 67 jauh sekali jaraknya, dan yang pasti adalah Liverpool sekarang hanya terpaut 1 poin untuk bisa menjuarai atau mengunci artinya posisi pertama. Artinya main-main santai tahan imbang aja udah beres ya? Betul, karena setelah ini dia akan bermain melawan Tottenham Hotspur. Jadi ya kita lihat ini ada berapa? 67, 79, 12 poin ya jaraknya. Jadi ya hampir tertutup lah kemungkinan untuk Arsenal bisa mengejar Liverpool. Alasan Arsenal kata Mikel Marteta capek, energinya habis, banyak sekali pertandingan musim ini. Jadi habis bahan bakarnya di tengah jalan gitu. Jadi belinya kayaknya bukannya di counter resmi tapi di pinggir jalan. Tapi sebenarnya bukan, alasannya memang karena mereka kemarin kan bertanding cukup banyak ya. Ada 5 pertandingan yang cukup dekat. Mereka juga masih main di Liga Champions. Tapi kan sebenarnya itu bukan menjadi alasan untuk bisa bermain imbang dengan Crystal Palace, karena memang kuncinya adalah di sini melawan Crystal Palace, Mas Tony. Ini karena, sudah jadi sejarah kalau menang, ini persaingan kompetisi masih akan tetap seru nih. Tapi karena kemarin imbang, jadi udah terlalu jauh. Kalau kita bicara tadi sudah Liverpool ya. Kalau kita bicara Arsenal, sebenarnya posisi runner up buat Arsenal juga nggak aman-aman banget ya? Sebenarnya kalau setelah hitungan matematis nggak aman-aman banget, tapi kelewatan kalau sampai Arsenal nggak jadi runner up. Karena memang jaraknya kan masih betul. Ada Man City sebenarnya menjadi 6 poin. Tapi kalau melihat permainan Arsenal, musim ini sebenarnya Arsenal itu bermain cukup baik ya. Mereka hanya kalah 3 kali, sementara Liverpool hanya seri 2 kali. Jadi persaingannya sebenarnya cukup ketat. Hanya saja Arsenal kemarin di pergantian tahun mereka agak sedikit inkonsisten. Jadi permainannya kurang baik lah, menurun, tidak konsisten, tidak stabil. Karena apa? Karena Arsenal itu meraih 7. Sebenarnya dia hanya kalah sekali setelah pergantian tahun, tapi seri 7 kali. Dari 13 hasil imbang, nih hasil imbang 13 nih, dia itu 9 kali itu unggul duluan, aneh kan? Unggul duluan, tapi dikejar, jadi akhirnya hilang 2 poin. Disusulin, Betul. Nyinggung dikit dong soal siapa nih yang bakal turun kasta terdegradasi. Kalau turun kasta sebenarnya masih cukup jauh ya, karena masih persaingannya masih ada 5-6 pertandingan lagi. Jadi di bawah masih ada beberapa tim di bawah, termasuk tentu saja Tottenham Hotspur. Itu dia. Ya, masih terancam lah, walaupun jaraknya cukup jauh dengan zona degradasi, tapi dia hanya ada di 1 level di atas zona degradasi. Jadi yang menarik sebenarnya Tottenham Hotspur akan berhadapan dengan Liverpool. Artinya mereka akan berjuang mati-matian juga ya untuk mengamankan posisi. Betul. Jadi kita akan Liverpool akan berhadapan dengan Tottenham di Anfield pada pertandingan berikutnya. Mungkin di slide berikutnya, Mon, kita lihat. Kita lihat slide berikutnya. Sebelum kita ke pertandingan Tottenham Hotspur. Sebelum kita baca ini, kita akan dengarkan bersama soundbite dari Coach Mikel Arteta. Yeah, disappointed with results and with the performance as well. I think we never got the consistency in many areas to completely dominate the game. We always had the feeling that we had the ball, we had possession, we went in front twice, but the game wasn't grabbed, it wasn't dominated and controlled in the way that we normally do. But as well, credit to Palace. They are very well organized. They are a really good side, and they made it difficult for us. And the reality as well that today we were at our best. Does finishing second mean a lot to you? Sorry? Does finishing second mean a lot?
we'll see where we finish. We have to do everything that we can game by game. Iya. Ya kehabisan bensin bener kan Ya, katanya terdengar ya. udah mulai juga udah hopeless ya. Iya, nggak pakai turbo soalnya, pakai yang subsidi. Subsidi betul. Nah, jadi dia udah mulai sadar diri lah bahwa posisi 2 juga ya kita lihat aja lah nanti kan seperti itu kan. Karena memang peluang untuk menjadi juara itu sudah cukup kecil sekali. Karena kemarin kalau mereka bisa menang harusnya masih bisa persaingan bisa panjang. Tapi apalagi sebelumnya pada pertandingan sebelumnya sebenarnya Arsenal itu menang lawan Crystal Palace. Tapi entah kenapa kemarin Crystal Palace mainnya bagus, cukup luar biasa. Sementara Arsenal juga banyak kehilangan bola, mereka mungkin terlalu gampang karena direbut. Crystal Palace pengen say you're welcome Liverpool. Iya. Jadi ya ini ngenyek sih ya sebenarnya ya. Tim asal London satu ini, you're welcome Liverpool, dia langsung posting ini di platform X. Karena kita tahu sebelumnya sebenarnya ini sebenarnya sekarang ada dia menjadi pahlawan nih. ya. Sekarang seakan-akan menjadi pahlawan nih. Ucapan terima kasih dong gitu kan. Tapi sebelumnya mereka ini justru menjegal Liverpool untuk jadi juara di tahun 2014. Saat itu Liverpool lagi bersaing dengan Manchester City, poinnya 80 sama-sama, memasuki pekan terakhir, Liverpool, Crystal Palace menjegal Liverpool. Akhirnya seri, sehingga terpaut 2 poin, hingga akhirnya Manchester City juara pada musim itu. Jadi ini kayaknya ngenyek sih sebenarnya. Iya, pastinya. Jadi untuk Liverpool udah pasti ya. Tottenham Hotspur meskipun mati-matian juga sepertinya di atas kertas masih di bawah. Berat. Tottenham Hotspur sebenarnya iya, walaupun mereka boleh dikatakan punya ambisi untuk keluar dari zona degradasi, walaupun sekarang belum di zona degradasi ya, maksudnya menjauh lah dari zona degradasi, tapi Tottenham Hotspur itu terbilang selalu kesulitan. Untuk Coach Ang nggak ada strategi lain? Nggak, mereka selalu kesulitan untuk bermain atau memetik poin penuh di Anfield. Terakhir kali dilakukan itu 2011. Setelah itu mereka sulit sekali untuk memenangkan pertandingan. Sementara Liverpool hanya butuh 1 poin. Asal senggol udah juara. Jadi beres. Ya, apakah nanti juara hari Minggu ini? Saya pikir sih besar kemungkinan Liverpool akan juara di Minggu ini. Liverpool bisa juara Minggu ini, Ya. tapi nggak bisa angkat trofi. Betul. Jadi berbeda dengan liga-liga seperti Serie A bahwa walaupun nanti Liverpool juara di pertandingan atau melawan Tottenham Hotspur, tapi mereka belum bisa berpesta dengan trofi di Anfield. Karena memang peraturan di Liga Inggris agak berbeda karena trofi akan diserahkan itu di akhir musim. Ya, jadi saat melawan Crystal Palace nanti mereka akan merayakan dengan menggenggam trofi. Tapi ini itu juga kalau memang skenario-nya berjalan lancar ya. Tapi kan betul. Itu udah bola itu bulat, tapi betul, Liverpool pasti juara. Itu dia. Jadi jangan berharap udah jangan berharap Liverpool nggak juara. Juara, tapi apakah di Anfield? Oke, kalaupun nggak di Anfield masih ada pertandingan lain. Mereka bisa merebut poin. Karena cuma 1 poin dari berapa? 5 pertandingan susah tersisa. Ya, kalaupun lawan Tottenham Hotspur, kalaupun kalah, masih ada 4 lagi kan? Iya benar. Makanya masa nggak ada yang tersandung sih satupun dari 3 itu. Walaupun memang berat-berat sih, masih ketemu Chelsea, masih ketemu Arsenal, baru terakhir nanti ketemu juga dengan Crystal Palace. Tapi saya pikir sih dengan kondisi seperti ini Liverpool udah mentalnya tuh anginnya juga lagi bagus ya. Oke, kita lihat ini Kapten Belanda Virgil van Dijk ini akan jadi kesempatan pertamanya untuk perdana untuk angkat trofi ya. Ya, tetap kita bicara jika ini jika, ya, seandainya. Iya. Takut ada yang marah. Takut ada yang marah, songong banget sih katanya kan, belum akhir musim udah bilang juara. Tapi ya kita Kapten Belanda pertama yang akan angkat trofi bersama Liverpool. Jika nih, ya. Iya, jika. Nah, kita nggak kurang-kurang ya. Nah, yang menarik sebenarnya ini, Mon. Arne Slot. Nah, dia datang untuk menggantikan sosok yang sangat dicintai di Liverpool, Jurgen Klopp, yang menghadirkan berbagai trofi, maksudnya mengangkat Liverpool dari yang sempat terpuruk nih, dapat trofi Liga Premier, dapat Liga Champions juga, tapi harus pergi meninggalkan Liverpool. Jadi ditinggal pas sayang-sayangnya nih. Datang pengganti nih, bebannya pasti berat dong. Berat banget kan, harus tampil sempurna dan segala macam. Akhirnya tapi berhasil dijawab oleh bisa membuktikan diri ya. Oke. Setidaknya mengarah ke sana ya, masih ada 1 poin. Masih ada if-nya. Ya, betul. Dia akan menjadi pelatih Belanda pertama yang membawa Liverpool juara ya. Dan nanti kemungkinan juga dia akan menjadi pelatih pertama yang di musim pertama langsung juara sama Liverpool. Sebelumnya memang ada 5, ada Ancelotti, ada Manuel Pellegrini juga, ada Carlo Ancelotti, Mourinho, ya betul. Terus ada Antonio Conte pernah melakukannya dan ini akan menjadi penerusnya. Jadi ini sebenarnya oke lah, Arne Slot ini di musim pertamanya yang membanggakan ya. Oke, terakhir 2 trofinya itu udah lama sekali ya. 2019, ini saat 2020 COVID ya, pada saat itu betul. mungkin salah angkat trofi, masih ingat stadionnya kosong ya karena pandemi. Pakai masker.
Nah, ini udah 2018, sebelum COVID, jadi 2019. mereka udah bisa perayaan, tapi setelah COVID mereka tidak ada perayaan. Dan ini akan menjadi mungkin perayaan yang besar-besaran seandainya nanti akhirnya Liverpool berhasil meraih gelar juara musim ini. Dan buat Arsenal sebenarnya nggak usah berkecil hati sebenarnya, kekalahan atau kegagalan mereka untuk membendung Liverpool di Premier League musim ini itu akan menguntungkan mereka untuk nanti bermain di Liga Champions, karena mereka akan main di Liga Champions nanti yang melawan PSG. PSG ya. Dan mereka masih oke lah, membantu juga untuk mereka bisa fokus gitu. Walaupun Arteta kemarin membantah bahwa ya fokus mereka terbagi. Terpecah. Ya. Oke, itu kita bicara if ya. Itu kan if kalau menang. Tapi if kalau kalah, apa yang akan terjadi? Ya itu tadi, kalaupun umpamanya ya, Liverpool kalah dari Spurs. Mental kena? Mental kena. Tapi kan mereka ini kan bukan tim kaleng-kaleng ya. Ecek-ecek ya. Ya, mereka tim-tim hebat lah. Dalam artian merebut 1 poin itu dengan Tahan imbang aja? ya, udah cukup sebenarnya buat Liverpool. Kenapa? Karena memang mereka punya tim dengan kekuatan cukup baik ya. Ini tim yang fondasinya itu udah diletakkan Jurgen Klopp jauh-jauh hari sebenarnya. Arne Slot melanjutkan dengan mengenal satu persatu pemainnya, memaksimalkan potensi mereka, dan akhirnya bisa memaksimalkan posisi mereka di Liverpool dan menjadi tim yang sangat kuat atau dominan di musim ini. Banyak orang yang bilang sebenarnya Liverpool itu ya beruntung doang bisa ini karena pesaing-pesaingnya itu lagi melempem gitu. Ada City yang lagi kurang perform. masuk angin, ada Arsenal juga yang seperti ada yang ini capek, bensin betul, habis. ada Spurs juga yang apalagi MU yang nggak naik-naik nih sampai ya udah beberapa musim sih mereka di bawah-bawah terus gitu kan. Tapi sebenarnya nggak juga. Liverpool ini sebenarnya memang tim juara dari awal sebenarnya. Memang udah punya skuad yang memang disiapkan oleh Jurgen Klopp. Mereka memiliki bintang-bintang baru di sana. Mereka memunculkan nama-nama baru. Nggak cuma kenal Muhammad Salah lagi atau siapa McAllister dan segala macam atau Virgil van Dijk. Mereka punya beberapa pemain yang akhirnya memang bisa menutupi atau kedalaman skuadnya juga cukup baik sebenarnya Liverpool. Jadi ya terserah lah haters bilang apa ya, juara beruntung atau enggak, tapi faktanya adalah Liverpool tinggal 1 poin untuk menuju gelar juara. Gitu, Oke, kalau misalnya tadi disebutkan soal Manchester United, jika if ini menang Liverpool nanti, artinya capaiannya ini akan kurang lebih sama dengan Manchester United ya, 20 kali menjadi pemenang Liga Inggris ya. Tapi kita nggak usah ngomong Manchester United dulu, agak diajak ngomong sekarang. Karena di bawah. Iya, maksudnya total keseluruhan. Betul. Jadi ya menyamai lah. Kan mereka dua musuh bubuyutan sebenarnya kan, MU dan Liverpool ini, dan sekarang bisa ya ledek-ledekannya nanti akan makin rame lah. Iya. Setelah ditinggal Sir Alex Ferguson memang semakin melempem belum tadi ada ya. kenaikan yang signifikan lah. Mereka berganti pelatih, terakhir ada Erik ten Hag juga dari Belanda yang bernasibnya justru bertolak belakang dengan Arne Slot. Dia belum mempersembahkan apa-apa, maksudnya udah di depak. Sementara penggantinya sekarang Ruben Amorim dari Portugal juga masih kesulitan untuk menemukan tim terbaik dari Manchester United. Jadi ya itulah, akan lebih ramai sih sebenarnya nanti ledek-ledekannya. Oke, terima kasih Bro Marco. Makasih, Mon. Untuk Go Cek Faktanya ini keren banget. Nanti Minggu kita saksikan saja ya. Apakah akan angkat trofi? Dipastikan tidak akan. Tapi akankah jadi juara? Jadi juara, ngunci gelar. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Oke, thank you Bro Marco. Makasih, Mona, sampai ketemu lagi. Pemirsa MTV Sports masih akan kami lanjutkan kembali. Tetaplah di tempat Anda. Pemirsa Nusantara.